Perkenalkan, nama saya Agus Sutrianto, Ustaz. Dari Singosari Kelompok. Yang saya tanyakan, saya itu penasaran, Ustaz. Kenapa di Pondok Gus Nur ini kok biayanya gratis gitu loh? Padahal jujur ya, Ustaz ya. Anak saya mondok di Bangil itu per bulan 700, Ustaz. Per bulan. Terus biaya masuk itu, uang masuk itu kisaran 7 juta. Lah ini saya itu heran, kenapa kok gratis loh? Dananya dari mana ya? Itu pertanyaan satu. Terus yang kedua, ini kan ramai dibicarakan masyarakat. Gus Nur itu seorang residivis katanya. Jika benar, kalau benar, apa pantas bangun pondok pesantren? Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Mas, sama dari Kelampok. Lu berarti lah dari lokasi pesantren. Oh, Masya Allah. Ini dari Kelampok. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa ya. Pak Bupati, ini skenario Allah semua ini. Pak Polres, Pak Polisi, ini ada warga Kelampok yang punya pertanyaan bagus. Oke, saya jawab Mas, langsung blok Kosuto aja. Gus Nur, saya mau mondok anak saya di sana, bayarnya sampai ini, kok bisa? Yo, sama takon nang pondok kono, kok iso bayar sakmono. Gus, sama kok iso gratis? Ya iso kan, apa katanya saya, apa jari aku, gitu kan? Itu kesimpulannya blok Kosutonya gitu. Kan semua tergantung saya. Dananya dari mana? Mas, saya pekerja. Saya bukan pemalas, saya pekerja, saya punya bisnis, saya punya usaha madu itu omsetnya itu kalau 25 juta bersih, ya per bulan itu ada, insya Allah ya. Kalau 500.000 kadang 1 juta per hari, omsetnya, labanya, penghasilan saya itu di madu itu, 500 sampai 1 juta, bahkan pernah 2 juta per hari. Buka di YouTube Gus Nur Madu gitu. Reseller sudah ada agen di seluruh Indonesia, dari Papua sampai mana itu, seluruh Indonesia rata, bahkan sampai ke Singapura, ke mana deh, Taiwan ya, Korea, Taiwan, Hong Kong ya, sampai ke sana agennya. Itu madu itu yang real, yang kelihatan mata. Dulu saya juga punya usaha pedang, saya juga jualan pedang Mas, golok, pedang, beras, minyak, kopi, ada semua di YouTube. Properti juga. Jadi saya usaha, saya bisnis. Itu logikanya begitu. Terus yang kedua, ya saya juga punya jamaah, ngaji bareng Gus Nur. Itu saya punya jamaah. Jadi kalau ada apa-apa itu ya gampang lah nyari dana itu. Gampang, nggak sulit. Kalau sampean dikasih takdir sama Allah susah cari uang, alhamdulillah saya dikasih takdir sama Allah gampang cari uang, itu bedanya. Makomnya begitu ya, jualan. Terus kemudian masalah gratis atau tidak gratis itu makom. Saya juga mau sebenarnya bayar, tapi saya pengennya gratis, masa dilarang? Kan nggak apa-apa. Yang penting kan uang halal, pesantrennya dibangun pakai uang halal, nggak pinjem ke bank, dari bank. Kan selesai sebenarnya bab ini gitu kan. Nanti gaji-gaji ustadznya saya yang bayar. Nggak boleh tak bangun pesantren gratis. Coba saya tanya, nggak boleh. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa tak bayar sekali. Tapi enggak. Tapi yang lebih hakikat lagi, ya saya kalau bilang ingin mencari ridho Allah itu rasanya kok terlalu pede lah ya. Ya enggak, yang penting saya ingin melahirkan ribuan penghafal Quran. Jutaan penghafal Quran, mempermudah. Ya Allah, aku cilikku gak ngaji ya Allah. Cilikku rusak, kecilku rusak ya Allah. Masa kecilku gak bahagia ya Allah. Gitu kan? Masa mudaku hancur ya Allah. Maka aku tidak ridho kalau anakku sama seperti aku masa kecilnya ya Allah. Maka anak-anakku tak cetak jadi penghafal Quran. Gitu. Ya berangkat dari sana. Aku ingin menciptakan banyak penghafal Quran.
kalau ditarik ke politik mas, kalau boleh nih ya, kalau saya tarik ke politik ini, mohon maaf ya, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Di mata saya sekarang umat Islam diadu domba, dibentur-benturkan. Syariat Islam yang betul-betul kafah itu sekarang diopo-opo, digawe abu-abu. Maka dengan cara melahirkan penghafal Quran yang banyak, insya Allah itu yang akan bisa membuat keseimbangan di dunia ini, wabil khusus di Indonesia ini. Ada orang yang berusaha menghancurkan syariat Islam, akidah Islam, saya berusaha melahirkan penghafal Quran. Gitu loh Ustaz. Kalau dilahirkan ke politik, ke zaman Mulka Jabarian ini kan begini sekarang, penuh fitnah seperti ini. Dan saya punya keyakinan, insya Allah, hanya ulama yang penghafal Quran, semakin banyak penghafal Quran, azab Allah semakin ya dikurangi lah, di cancel minimal ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sudah puas jawabannya dari yang satu ini, yang dua belum saya jawab. Kok bisa gratis? Ya kan sakarepku kan dia. Tak gratis atau tak bayar kan terserah gitu. Kan itu tanah sudah saya beli. Kalau saya nggak itu saya bangun pesantren, bangun karaoke ya, ayo. Apa buat voting aja di kelompok? Pilih karaoke, panggung dangdut, atau pesantren tahfidz Quran gratis. Monggo di voting. Ya, monggo. Semua tergantung makom kok. Saya yakin kalau ada, mohon maaf, saya nggak takut tersinggung ya. Saya yakin semua kiai, semua ustadz itu kalau mau menggratiskan santrinya, insya Allah bisa, insya Allah. Kalau mau ya, mungkin karena belum berani aja, belum berani lapar, belum berani mikir, belum berani tawakal kan. Tapi untuk urusan dunia kadang berani mas. Contohnya kredit motor. Kredit motor itu sudah riba, haram, dosa. Ngangsure belum jelas, berani lo ngambil. Coba. Taman kredit mobil, kredit motor per bulan 500. Bayar ya opo jaringko. Untuk urusan itu aja orang berani, masa aku urusan tahfidz Quran gak berani? Loh Gus, gajinya ustadz ya opo jaringko. Kan boleh saya punya hero seperti itu. Itu jawaban saya yang pertama. Ya, mudah-mudahan satu orang kelompok ini mewakili masyarakat yang lain. Nah yang kedua, residivis. Apa benar seorang residivis? Oke, saya jawab Ustaz. Saya pernah dipenjara di Bareskrim 10 bulan. Semua orang tahu. Ditangkap tengah malam di rumah kayak teroris. Kasusnya apa? Dilaporkan oleh Gus Yakut yang sekarang jadi Menteri Agama. Katanya pencemaran nama baik NU. Katanya pencemaran nama baik Ansor. Dilaporkan saya, ditangkap saya, ditahan 10 bulan. Alhamdulillah, di sidang, di pengadilan tidak terbukti. Kenapa tidak terbukti? Karena yang laporkan saya nggak datang, dipanggil hakim sampai 5 kali. Lihat di TV, lihat di YouTube, banyak. Taman melaporkan saya, pencemaran nama baik. Siapa nama saya? Asep, Pak. Asep. Asep melaporkan saya. Di sidang nggak pernah datang. Sampai 5 kali. Lihat di YouTube itu. Hakim manggil pertama nggak datang, alasan sakit. Kedua nggak datang, ketiga nggak datang. Sampai hakimnya marah sama jaksanya itu. Panggil secara patut. Kalau nggak bisa datang langsung, Zoom. Kan kasihan terdakwa ini, sidangnya ditunda-tunda terus gara-gara nggak pernah datang. Ribun. Sampai 4 kali nggak datang, 5 kali nggak datang. Tapi aku sudah ditahan 10 bulan. Jadi Pak, bukan nutil, bukan nyopet, bukan koruptor, bukan UTT KPK. Bukan. Diduga mencemarkan nama baik. Itu pun nggak terbukti karena nggak pernah datang di sidang. Blok belakang mawon, blok kesuto mawon. Hak-hak batil-batil. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, residivis itu artinya residivis kan memang saya baca itu di grup itu. Ya Allah, jahatnya mereka. Mereka nuduh saya residivis. Berarti mereka nggak paham arti residivis itu apa. Residivis itu mas, kalau diartikan secara maknawi, secara awam, orang yang punya karakter kriminal yang keluar masuk tahanan, itu baru residivis. Pelangganan, kriminal ya,
masuk penjara, bebas, masuk lagi, bebas, itu baru disebut residivis. Ya, saya alhamdulillah di dalam penjara saya dihormati, di luar penjara alhamdulillah saya masih nang pasar masih ini aku sih pede rek nang bibi. Kecuali aku OTT KPK itu baru izin ketemu wong rek. Enggak. Saya bukan residivis. Tapi oke, sekarang saya jawab secara blokosuto lagi. Kalau memang alasan saya bangun di pondok Singosari itu dihalangi gara-gara alasannya saya residivis, ngapunten. Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah dipenjara tahun 42. Baca sejarah itu. Gara-gara nggak mau tunduk sama siapa itu, rezim Jepang apa Belanda itu. Dipenjara pertama di Mojokerto, di Jombang, dipindah ke Mojokerto, dipindah di Bubutan di Surabaya itu. Remuk kukunya dicabutin, dihancur, dihajar. Pernah dipenjara. Orang di penjara itu Pak ada 3 faktor Pak. Yang pertama memang dia kriminal. Yang kedua dia ceroboh. Tanda tangan gak diwoco, murmur tanda tangan misalnya ya kan. Ternyata anggaran dana kan gitu begitu cair dikorupsi sampai anak buah ya, akhirnya dia masuk penjara. Padahal itu namanya ceroboh ya kan. Ada Pak yang satu lagi nih, kenapa dia di penjara? Karena dia terlalu baik. Pak di penjara banyak orang baik Pak. Habib Rizik itu menurut saya baik orangnya. Di penjara itu. Oke. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama pernah di penjara. Berani sama bilang Mbah Hasyim Asy'ari residivis? Kalau konsepnya residivis, kalau memang di gebiar-ruyah residivis, orang masuk penjara residivis, tidak berani Pak, karena Hasyim Asy'ari masuk penjara bukan karena kriminal, tapi karena jihad melawan rezim yang otoriter, yang jahat. Oke, sekarang saya lengkapi lagi. Mohon maaf ini, saya mau tanya ini. Jenengan hidup ini di Singosari ini mayoritas pegang mazhabnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara Pak. Residivis, berani saya bilang Imam Syafi'i residivis. Itu imam sampean itu hidup sama sehari-hari itu pegangannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah dipenjara, Imam Malik pernah dipenjara, Abu Hanifah dipenjara gara-gara nggak mau nerima jabatan sebagai hakim. Nggak mau nggak. Terus apa sama residivis? Sakar pesampean. Kalau hanya gara-gara saya mengkritik penguasa terus kemudian masuk penjara dituduh residivis, ya tidak apa-apa. Berarti Mbah Hasyim Asy'ari itu residivis, Imam Syafi'i residivis, boten Pak. Jadi saya mau jawab apa ini? Ya saya residivis atau enggak? Gimana? Wes sakarepe sampean. Sakarepe sampean. Baru 1 kali juga saya masuk, belum berkali-kali ya. Insya Allah. Nah, tapi nggak apa-apa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada niat jahat, agenda jahat, ya, apalagi tadi itu. Kalau ternyata itu ada dana cukong misalkan, kan tadi ada menyangkut dana tadi. Ada dana cukong, ada dana rentenir, ada apalah, dilaknat sama Allah 7 turunan saya. Demi Allah, wallahi. Barakallah. Sampun puas. Berarti nanti mau pindah anaknya ya. Nanti yang ngajar bukan saya Ustaz. Kalau Saman bisa ngaji, Saman yang ngajar ya. Saya itu autodidak aja saya itu ya, ngaji itu ya lapo Gusti Allah dadekno aku ustaz sakare Gusti Allah ya kan. Kan ada makomnya sendiri-sendiri. Kalau Saman mau ngajar, Saman ngajar. Yang penting nanti ya tahu diri, kalau memang mumpuni ilmunya monggo ya, kalau enggak jangan nggih. Barakallah. Pun monggo.